Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hairi, Aspo MPD, merupakan CWP dalam Bendera Angkatan 9 SMK Negeri 1 Dayung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di dalam supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru saya, yaitu Ibu Umu Zulfa. Assalamualaikum Bu Umu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik ya, jadi Bu Umu Zulfa, pagi ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu, di mana percakapan ini nantinya bertujuan untuk melihat atau untuk memantau persiapan dan kesiapan Ibu dalam persiapan materi pembelajaran nantinya. Nah, di samping itu juga ini mungkin sekaligus nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Baik, Ibu Ulfa, pada kesempatan ini saya coba mau tanyakan, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya ini berupa tujuan pembelajarannya apa? Jadi rencana saya untuk tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa nanti ini di kelas 11 DJKT Pak. Ya. Jadi mapel yang saya ampu itu kan mapel kimia. Nah, jadi salah satu tujuan pembelajarannya adalah nanti siswa memahami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Kemudian mereka juga nanti diminta untuk memahami prinsip dasar dari reaksi kimia saponifikasi tersebut dan cara kerja sabun itu seperti apa dalam membersihkan lemak ataupun kotoran. Selanjutnya juga nanti dari keterampilannya mereka diminta untuk mengetahui alat dan bahan dalam pembuatan sabun, khususnya ini di sini sabun cuci piring dan teknik pembuatannya seperti apa. Jadi itu yang diharapkan nanti siswa dapatkan setelah belajar di pertemuan saya nanti. Oke, baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi ada 3 saya lihat, yaitu mungkin pertama besar jadi memahami Prinsip dasar dari reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Terus yang kedua jadi saya tahu gitu peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun tadi, khususnya sabun cuci piring Pak. sabun cuci piring ya. Terus yang ketiga, anak juga bisa memahami di sana ada bagaimana reaksi sabun tersebut, reaksi kimianya dalam membersihkan kotoran-kotoran ya. Oke, baik, selanjutnya Bu Umu, kira-kira untuk area pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa ya? Jadi ini kemarin kan di awal Januari kita sudah melakukan perencanaan ya Pak ya, perencanaan di pengelolaan kinerja, di mana salah satu acuannya itu adalah rapor pendidikan sekolah kita. Jadi kemarin saya memilih bagian yang disiplin positif Pak. Jadi diharapkan nanti ketika pembelajaran itu dapat meningkatkan kedisiplinan positif siswa di kelas yang saya ajar, kemudian mungkin untuk kemampuan manajemen kelas saya dan bisa memahami lah berbagai macam karakter siswa yang berbeda-beda gitu Pak. Jadi meningkatkan manajemen kelasnya. Ada apa materi pembelajaran berdiferensiasi nanti yang diterapkan ya. Nah, mungkin sekaligus nanti juga di sana ada apa pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya Bu Ulfa,
kira-kira bagaimana strategi, model atau metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Jadi rencananya untuk pertemuan selanjutnya ini saya nanti akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok, Pak. Jadi siswa nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil, mana nanti kita berikan permasalahan tertentu terkait topik ini tadi, dan mereka nanti yang mencari sendiri jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya berikan kepada mereka melalui LKPD juga nanti, Pak, dan tentunya bahan tayang atau bahan ajar juga nanti akan saya berikan. Baik. Selanjutnya Bu Umu, ada kira-kira media pembelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan? Ya, kalau untuk media ada beberapa, Pak. Yang pertama slide PowerPoint, kemudian video pembelajaran, baik itu dari YouTube ataupun yang siswa cari sendiri pun boleh. Yang penting berkaitan dengan materi ya, Pak. Kemudian ada LKPD juga nanti yang akan saya siapkan. Lalu mungkin untuk praktek akan ada bahan dasar pembuatan sabun cuci piring. Terakhir ini Bu, ya kan dari kira-kira kapan waktu pelaksanaannya untuk pembelajaran ini, rencanakan? Ya, jadi saya rencanakan ini insya Allah hari Senin, Pak. Senin depan ini di jam setelah istirahat di kelas 11 TJKT. Jadi saya kalau Bapak berkesempatan ya saya minta bantuannya untuk mensupervisi saya dan memberikan masukan kepada saya. Baik Ibu, jadi pelaksanaannya itu nanti di hari Senin depan itu di kelas 11 TJKT dan di jam setelah jam istirahat pertama ya? Iya, 10.20 Pak. 10.20. Jadi baik Ibu Umu, pada hari Senin besok saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi langsung. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Umu Zulfa lakukan di dalam kelas. Ya, jadi terima kasih Bu atas waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti di saat pembelajaran kita bisa bertemu lagi, dan karena tidak cukup sampai di sini Bu, tentu setelah observasi akan ada lagi namanya pasca observasi. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Demikianlah percakapan pra observasi pada kali ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada hari Senin depan, yaitu observasi di kelas 11 TJKT pada jam 10.20. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah oke, silakan Bapak Ibu ketua kelas siapkan kawan-kawan. Siap. Belajar mereka berdoa untuk perkembangan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Salam pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, apa kabarnya siang ini? Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit nggak hari ini temannya? Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Jadi salah satu nikmat yang harus Ananda syukuri, salah satunya adalah nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat bisa belajar dengan kondisi yang nyaman seperti saat ini. Ya, nyaman ya, nggak ada tekanan kan ya? Ya, karena apa? Karena tidak semua anak seusia kamu ini bisa merasakan pendidikan ya seperti yang kalian rasakan ya, dengan nyaman ya. Mungkin ada yang sakit hari ini ya,
ada yang mungkin berada di daerah yang terkena konflik tertentu, ya, atau mungkin ada yang sulit untuk menjangkau sekolah-sekolah yang seperti daerah-daerah yang kecil, ya, harus nyebrang sungai terlebih dahulu baru sampai ke sekolah. Ya, isi waktu tersebut dengan kegiatan yang positif. Ya, salah satu kegiatan yang positif seperti apa ya? Isilah waktu muda Ananda ini dengan belajar sungguh-sungguh. Yang namanya persiapan tentu adanya itu di sebelum. Kenapa? Sehingga untuk mempersiapkan masa depan Ananda nanti persiapannya adalah dari sekarang. Ya, sekali lagi dengarkan. Isilah masa-masa muda Ananda ini dengan kegiatan yang positif. Baik, yang tidak hadir siapa aja dari Ibu absen ya? Christine ada? Christine sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh Christine-nya. Sudah disampaikan ke wali kelas ya. Lanjut, Niki Setiawan ada? Hadir. Dimas, ya. Eriska, Febri Adelia, Nadia izin ya. Ya. Kemudian Fitri Nurhayati, Yola, Yulika, Zulaika, ada ya. Baik, berarti hanya orang yang izin hari ini ya. Jadi Ibu apresiasi masih tidak masuk kelas yang sangat jarang sekali tidak ada keterangan. Keterangan dulu lah, ya. Keterangan ini terus bertahan sampai nanti kelas 12 ya. Jadi dari kelas 10 itu juga udah memandang Ananda ini siswa-siswi yang sangat rajin untuk hadir tepat waktu ya. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk ke sebuah materi yang sangat menarik ya. Tentunya nanti ini masih akan bermanfaat bagi Ananda. Jadi tentang apa ini? Reaksi saponifikasi atau reaksi penyambungan. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya ya. Tahu sabun? Tahu ya. Pernah nyuci piring? Pernah. Tapi nggak pernah ya. Pernah mandi pakai sabun? Masih pernah ya. Nah, ternyata itu dari reaksi kimia. Salah satu pemanfaatan dari reaksi saponifikasi. Ya. Jadi ilmu kimia itu sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu nggak akan bisa lepas dari yang namanya bahan kimia. Ya. Tadi malam mungkin yang sebelum tidur yang nyemprotkan anti nyamuk ada nggak? Ada nggak yang tadi malam nyemprot anti nyamuk? Ada, mungkin ada yang tidak juga ya, pakai lampu gitu ya. Ada juga mungkin yang dari pagi contohnya masak pakai garam ya, pakai alat pembakarnya apa? Gas LPG ya kan ya. Terus kamu tadi pagi minum teh nggak? Enggak. Pernah minum teh? Pakai gula enggak? Ya, jadi segala sesuatu bahan kimia ya, itu kamu tidak akan pernah lepas. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah ini tadi ya. Yang namanya reaksi kimia itu apa? Reaksi yang menghasilkan zat yang baru yang tentu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah saponifikasi atau reaksi penyambungan. Nah, nanti diharapkan Ananda dalam pembelajaran ini tujuannya adalah apa? Oke, yang pertama diharapkan nanti Ananda dapat memahami konsep dasar reaksi kimia saponifikasi itu seperti apa. Ya, antara siapa sih bahannya, ya senyawa apa sih yang bereaksi ya untuk bisa menghasilkan yang namanya sabun. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah diharapkan nanti Ananda itu mengetahui cara kerja sabun itu dalam membersihkan lemak ataupun kotoran. Jadi aplikasi yang akan kita pakai nanti adalah pembuatan sabun cuci piring. Hari ini kita mengetahui teorinya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan praktek langsung bagaimana sih cara membuat sabun cuci piring. Nah, menarik nih ya. Kemudian yang terakhir diharapkan nanti Ananda dapat mengetahui ya bahan dasarnya apa, ya fungsi-fungsi bahan dasar itu apa, kemudian cara kerja pembuatannya seperti apa. Oke, ya nanti sumber belajarnya dari mana? Ada modul yang akan Ibu sediakan, LKPD juga akan Ibu bagikan. Jadi modul pembelajaran kita ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya diskusi kelompok.
Nah, masing-masing kelompok itu nanti akan ada LKPD dan juga nanti ibu akan berikan modul, ya. Ada juga nanti video, boleh diamati dari link yang akan ibu bagikan. Oke, jadi boleh kalian sumbernya dari mana saja, boleh dari internet, ya, dari video YouTube, boleh dari modul. Mau yang suka membaca boleh silakan dibaca, yang suka nonton silakan nonton video, ya, dari link yang ibu berikan boleh, atau kamu inisiatif cari sendiri juga boleh. Bisa ya, dipahami ya untuk proses pembelajaran kita nanti. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, ya. Baik, kelas ini akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini dia kelompoknya. Sekarang silahkan Anda membentuk kelompoknya masing-masing, ya, sesuai dengan nama yang ada di depan, ya. 1 di sini, 2 di belakang, 3 di tengah, 4 di samping kanan, 5 di bagian belakang. Silahkan diangkat mejanya membentuk kelompok kecil. Silakan perwakilan mulai maju ke depan ambil modulnya. Sudah? Masih ada yang belum? Oke, untuk modul ibu bagikan buat masing kelompok biar gampang bacanya ya, nggak rutan. Atau akan ibu sediakan dari link juga. Jadi kalau kalian mau baca PDF-nya dari HP boleh juga. Ya, nanti akan ibu kirim ke kelas link materi kita hari ini. Tambah satu lagi. Oke. Nah, di LKPD itu sudah ada, ya, materi-materi yang harus kalian cari sendiri, temukan sendiri masalahnya, jawabannya, ya. Dari mana sumbernya? Ya, sumber penyelesaiannya itu boleh dari internet tadi ya, dari ini juga boleh, dari modul, dari video dan lain sebagainya. Silakan. Silakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 20 menit bisa ya? Bisa. Oke. Nanti 20 menit dari sekarang nanti kita diskusi. Yang kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan tanyakan ke ibu, ya. Nanti akan ibu berikan solusinya. Siap ya? Siap. Kita mulai dari kelompok 1.
lemaknya, ada basanya, ada NaOH tadi ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Seperti itukah penemuannya? Sama ya. Oke, mungkin kalian dapat dari internet ataupun dari modul tadi ya. Benar sekali bahwasanya sabun atau reaksi saponifikasi itu asal muasalnya adalah reaksi antara lemak dengan basa atau NaOH. Boleh KOH juga ya Dimas ya. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2 ini? Apakah sudah mengerti semuanya? Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke kelompok 1. Sudah paham? Aku beri kesempatan. Oke, nah malu-malu lah. Oke, berarti sudah paham semua ya. Silahkan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke diskusi kita selanjutnya, yakni tentang reaksi saponifikasi itu seperti apa sih? Ya, silahkan dari kelompoknya Dimas. Reaksi saponifikasi adalah CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR ditambah NaOH atau trigliserin ditambah sodium hidroksid. Itu adalah bahan utama pembuatan sabun. Oke. Dan menghasilkan kimia sabun Ya. CH2OH, CHOH, CH2OH atau gliserol ditambah RCO, NA, RCONA ya. Oke, benar sekali ya. Kalau dari kelompok lain apakah seperti itu? Sudah ditemukan reaksi saponifikasi itu antara siapa dengan siapa? Antara apa tadi kata temannya? Trigliserida, yaitu kan lemaknya ya, ditambah dengan sodium hidroksida. Ini contoh ya yang memakai NaOH. Jadi intinya perhatikan semua ke depan ya. Ini kan dia reaksi saponifikasi salah satunya ya. Walaupun bahasanya tidak harus selalu NaOH, tapi ini pada umumnya atau bahan dasarnya ya. Jadi trigliserida ini sebagai lemaknya tadi kan kita bilang di awal tadi bahwa reaksi saponifikasi itu antara lemak ya dengan basa. Yang basa itu yang mana? Ini dia NaOH, natrium hidroksida atau hidroksida. Yang mana hasilnya? Yang mana yang sabun tadi nak? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ini yang sabun? Yang sebelah kanan ya. Ini ada ya. Ya, jadi hasil utamanya adalah produk sabun tadi RCOONA. Jadi R ini nanti dia boleh berbeda-beda antara satu reaksi dengan reaksi lainnya. Ini buku sampingnya ya. Kemudian hasil sampingnya adalah gliserol. Jadi yang produk utamanya adalah sabun ini tadi. Jadi prinsip utamanya adalah ini, apapun jenis sabunnya, mau sabun cuci tangan, kemudian cuci piring, cuci baju, tetap prinsip utamanya adalah basa dengan lemak. Bisa dipahami ya? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir, pembahasan kita adalah tentang cara kerja. Oke, cara kerja, silakan. Untuk cara kerja kelompok 5, apa yang kalian temukan? Dengarkan. Kerja pembuatan sabun. 1. Sediakan air 1 liter di dalam wadah, campurkan 100 gram dekakon, aduk hingga semua larut dan tinggal mengempal. Tambah LABS, thinner, etil, benzena, sulfat 15 gram dan diaduk hingga larut. Tambah 50 gram LS, sodium lamuni, sulfat. Tambah semua larutan digunakan mengaduk sampai warnanya berubah jadi putih dan tidak ada gumpalan. Tambah NaCl 30 gram larut hingga larut semua. Masukkan campuran CAB atau chlorhydrochloride. Ya, kita ada kalau sedikitnya. Beta ini 5 mili. Masukkan ALS amonium sulfat 5 mili. Masukkan kuarter dan tuangi ke dalam wadah. Terus
Tuangnya sampai rata. Saat sabun cair sudah kental dan hitam, sisanya simpan sabun dan ke dalam botol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kira-kira tahu nggak apa yang kalian sebutkan tadi itu? Namanya udah pernah jumpa belum? Teks sampel itu air udah pernah jumpa ya, air ya. Garam udah pernah jumpa belum? Garam sudah pernah jumpa. Kalau ibu tanya teks sampel udah pernah jumpa teks sampel? Belum ya, makanya minggu depan kita akan berkenalan langsung dengan bahan-bahannya seperti apa ya. Bentuknya, teksturnya seperti apa, warnanya seperti apa akan kalian lihat secara kasat mata. Tapi untuk hari ini kita lihat video saja terlebih dahulu. Ya, video terkait pembuatan sabun. Semuanya perhatikan. Tidak sih, bikin sabun cuci piring yang wangi dan efektif memangkas lemak. Itu kira-kira bahannya apa aja ya? Terus bikinnya gimana ya? Sini diamankan kita sikat. Buat sabun cuci piring sebanyak 1 liter dengan aroma jeruk nipis yang pastinya wangi banget. Kita siapkan bahannya yaitu Texacan gel, ALS atau ammonium lauryl sulfate, sodium atau natrium sulfate, lalu parfum jeruk nipis, CAB, kopian hidromobil ditambah LABS, dan yang terakhir kita jangan lupa untuk siapkan pewarna makanan. Di sini aku mau pakai pewarna makanan warna hijau. Jangan lupa untuk siapkan alat pendukung lainnya. Di sini aku siapkan gelas ukur dengan ukuran 1 liter, lalu pengaduk dan jerigen 1 liter. Yuk kita buat sekarang. Kita isi air sebanyak 1 liter. Lalu kita tuangkan Texacan sebanyak 100 Sabun gram. itu seperti ini teksturnya ya. Kayak gel, ini gel ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah Texacan. Lalu kita aduk hingga Texacan larut dan tidak mengental ya. Jangan lupa untuk diamkan selama 24 jam agar busa-busa yang terdapat pada adonan dapat mengendap dengan sempurna. Ini ada beberapa referensi sebenarnya ya. Dan Ada yang ini langsung, adalah ada yang hasilnya menunggu setelah 24 kita jam. diamkan selama Jadi bisa 24 kita jam. gunakan Kita beberapa tuangkan referensi. LABS sebanyak 15 gram. Dan diaduk hingga larut. Lalu masukkan sodium sulfat atau natrium sulfat ke dalam adonan dan aduk hingga menjadi kental. Kita masukkan natrium sulfat sebanyak 30 gram. Lalu kita aduk hingga teksturnya mengental ya. Tuangkan CAB atau cocoa hydrochlorobutane ke dalam adonan sebanyak 10 menit. Setelah itu kita masukkan ALS atau ammonium lauryl sulfate sebanyak 5 menit. Jangan lupa kita masukkan pewarnanya menggunakan aroma jeruk nipis. Untuk penambahan parfum sendiri itu sesuai selera ya. Langkah terakhir kita masukkan pewarna makanan dengan warna hijau. Dan untuk penambahan pewarna sesuai selera juga ya teman-teman. Kita aduk perlahan hingga semuanya tercampur rata. Terakhir, kita siapkan jerigen dengan ukuran 1 liter. Lalu kita masukkan sabun cuci piring yang tadi sudah kita buat ke dalam sini. Oke, sudah terpasang ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembuatan sabun cuci piring. Jadi opsional dia tadi ya, bahan dasarnya
itu wangi jeruk nipis ya. Ada lagi nggak aroma lain? Lemon sama wangi itu juga ya. Apa lagi? Apel mungkin ya. Strawberry. Ada nggak yang strawberry? Pernah lihat nggak? Pernah mencium nggak aroma strawberry? Belum mungkin ya. Oke. Nanti mungkin kalian yang akan menciptakan gitu ya, akan membuat produk tersebut. Ya. Jadi untuk wangi opsional, kemudian untuk warna juga seperti itu ya. Ada yang sabun cuci piringnya warna hijau ya. Ada lagi warna apa? Merah, pernah jumpa kan ya? Sabun cuci piring warna merah. Nah, itu tergantung juga keinginan kita seperti apa. Yang penting untuk pewangi dan pewarna ini itu sifatnya adalah sebagai apa? Sebagai penarik ya. Yang namanya produk itu kan tentu dilihat dari bentuknya. Kemudian dari wanginya juga kan ya. Nah, itu untuk meningkatkan mutu dari produk yang akan kita buat ataupun produk yang akan kita pasarkan misalnya gitu ya. Baik. Selesai sudah 5 kelompok menyampaikan pemaparannya tentang reaksi saponifikasi hingga sampai dengan tahap pembuatan sabun cuci piring. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami semuanya nak? Mudah-mudahan dengan tahunya kalian manfaat dari ilmu kimia ini ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, dan juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya barang kimia atau bahan kimia ya. Itulah Tuhan menciptakan bahan kimia yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan, untuk kita jadikan sebuah atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan kita salah gunakan ya. Jangan disalahgunakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masing-masing kelompok ini nanti Ibu harapkan membawa peralatan yang sudah disampaikan seperti kawannya sampaikan tadi di kelompok 3 ya, kelompok 4 yang alat tadi ya. Nah ya, wadah plastik masing-masing 1, kemudian pengaduk, lalu botol penyimpan. Kita akan praktek untuk pertemuan selanjutnya. Akan Ibu kabari lagi melalui ketua kelas terkait pasangannya ya Pak. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat ya. Sehat dan tentunya tetap semangat. Untuk selanjutnya Ibu akhiri, ya Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya. Itu yang dibuatkan. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Ini mohon izin waktunya sebentar Pak, minta waktunya untuk konsultasi terkait observasi kemarin. Ya, boleh Bu, silakan duduk Bu. Apa kabar Bu Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sehat. Jadi apa ya, masih inilah. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya, jadi saya mungkin ingin bercerita konsultasi ke Bapak mungkin terkait hasil dari observasi kemarin. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang Bapak lihat lah mungkin ketika Bapak sebagai observer kemarin di kelas 11 TJKT Senin kemarin. Baik Bu Zulfa. Cuma sebelum kita lanjut, ya kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi tersebut? Ya, sejauh ini perasaan saya cukup lega ya Pak ya, karena kemarin sudah selesai observasi dan sudah juga mengajar di kelas yang saya ampu di kelas 11 TKT, menggunakan mungkin arahan-arahan dari Bapak yang pra-observasi kemarin. Tapi mungkin masih ada beberapa hal yang menurut saya masih kurang Pak ketika pelaksanaan observasi kemarin. Kira-kira
menurut Ibu apa yang kurang tersebut? Menurut saya yang pertama mungkin masih ada beberapa siswa yang belum 100% termotivasi Pak dengan pembelajaran yang saya buat. Jadi mungkin 70%-nya sudah mengikuti dengan baik, tapi ada beberapa persen lagi 30% yang mungkin belum terlalu mengikuti dengan baik pembelajaran saya kemarin itu Pak. Oke, kira-kira ada lagi yang lain kira-kira selain Terus motivasi satu tadi? lagi mungkin masalah ini kemarin kan saya menggunakan discovery learning ya Pak ya, Iya. jadi metode diskusi kelompok. Ya. Mungkin pembagian kelompoknya menurut saya yang ini belum terlalu pas dengan kebutuhan siswa atau karakteristik siswa. Mungkin di situ sih Pak permasalahan yang saya rasa masih kurang ketika pelaksanaan main. Oke, jadi sekarang begini Bu. Jadi menurut Bu Zulfa, kira-kira faktor apa gitu yang bisa menyebabkan keadaan itu bisa seperti itu? Yang pertama masalah motivasi mungkin ya Pak ya. Iya. Ya motivasi itu kan mungkin beragam ya Pak ya, ada yang dari internet siswanya mungkin, kemudian dari faktor eksternal mungkin dari diri saya pribadi yang mungkin masih belum maksimal ketika mengajar, belum betul-betul tahu karakter siswa seperti apa, dan mungkin mereka lebih butuh motivasi yang banyak lagi dari saya. Mungkin kekurangan saya di situ mungkin Pak. Terus yang kedua, faktor yang kedua itu Masalah pengelompokan ya Pak ya. Ya kemarin memang saya mengelompokkan siswa itu atas dasar keinginan saya sendiri. Jadi mungkin di situ kurangnya, harusnya saya tahu karakter mereka itu seperti apa, inginnya mereka seperti apa, sehingga pembagian kelompok ini betul-betul sesuai dengan keinginan siswa dan kebutuhan mereka juga. Mungkin kurang saya di situ kemarin kan, ketika pembagian kelompok saya langsung ayo yang kelompok satu ini orangnya, dua ini orangnya. Jadi mungkin mereka merasa tidak satu frekuensi mungkin dengan teman sekelompoknya gitu Pak. oke, jadi saya tangkap dan Ibu ya, ada dua permasalahan. Yang pertama motivasi, yang kedua adalah pembagian kelompok. Nah, kira-kira ke depannya ya kan, hal apa yang akan Ibu Zulfa lakukan gitu untuk mungkin untuk mengatasi masalah-masalah yang dua ini? Ya untuk kedepannya terkait motivasi ya Pak ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih tahu karakter siswa. Kemudian juga di awal pembelajaran saya akan coba untuk lebih baik lagi memberikan motivasi, bisa lewat video mungkin. Dan motivasi itu mungkin lebih ke karakteristik siswa tersebut, mereka butuhnya apa. Ya mungkin entah ada permasalahan pribadi, keluarga dan lain sebagainya, mungkin motivasinya bisa lebih ke arah situ Pak. Lalu mungkin ke ini apa namanya, situasi di kelas tersebut, manajemen kelas saya mungkin, dan media lah Pak mungkin, karena mungkin pelajaran saya ini kan abstrak ya Pak ya, kimia, sehingga mungkin anak-anak itu mengambang pikirannya gitu kalau tidak melihat langsung barang-barang yang kan abstrak gitu ya kalau kimia Pak. Jadi mungkin lebih ke kontekstual lah nanti untuk selanjutnya, untuk meningkatkan motivasi siswa. Mungkin di situ Pak upaya yang saya akan lebih gali lagi. Baik, ya. Terus Bu Zulfa terkait dengan yang tersebut, kira-kira pengembangan seperti apa gitu yang akan Bu Zulfa lakukan depan? Kan kita kan sudah tahu bahwasanya permasalahannya anak-anak kurang termotivasi. Terus yang kedua juga pengelompokan, dari sisi pengelompokan anak mungkin juga masih sesuai dengan keinginan Bu Zulfa Ya, gitu betul. ya. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut, kira-kira pengembangan seperti apa yang akan dilakukan? Pengembangan terhadap diri saya ya Pak ya. Bu Zulfa terkait dengan yang tersebut, kira-kira pengembangan seperti apa gitu yang akan Bu Zulfa lakukan depan? Kan kita kan sudah tahu bahwasanya permasalahannya anak-anak kurang termotivasi.
terus yang kedua juga pengelompokan dari sisi pengelompokan anak mungkin juga masih sesuai dengan keinginan Bu Zulfanya Iya, gitu betul. kan. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut kira-kira pengembangan seperti apa yang akan dilakukan? Pengembangan terhadap diri saya ya Pak ya. Pengembangan terhadap Ibu, pengembangan dalam pembelajarannya gitu. Pembelajarannya Pak. Iya. Ya, kalau pribadi saya mungkin sebagai guru tentunya berupaya lah, Pak, untuk mungkin diskusi dengan rekan sejawat Iya. terkait pembelajaran saya di kelas, nanti terutama yang guru serumpun ya, yang Iya. pas ya Pak ya. Mungkin kawan-kawan yang senior ini lebih paham terkait manajemen kelas, kemudian metode pembelajaran yang cocok untuk mata saya ini. Yang mungkin ya ikut pelatihan lah mungkin Pak di PMM itu kan saya rasa banyak topik yang berkaitan dengan ini meningkatkan motivasi siswa. Saya rasa itu sih Pak. Baik. Kira-kira Bu Zulfa kapan akan hal tadi yang Bu sampaikan tadi, kapan kira-kira bisa dilakukan? Insya Allah dalam waktu dekat Pak, secepatnya. Nah, terakhir nih Bu Zulfa ya. Iya Pak. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini gitu, pelajaran apa yang bisa Bu Zulfa ambil gitu? Ya, tentunya saya berterima kasih kepada Bapak yang mungkin sudah menggali. Sebenarnya saya sebenarnya apa yang menjadi kekurangan saya pribadi itu kan sebenarnya kita sendiri yang lebih tahu ya Pak ya. Jadi tentunya saya yang tahu kekurangan saya, Bapak tadi menggali juga dari saya. Berarti ya saya yang akan berusaha untuk memecahkan kekurangan-kekurangan dari diri saya tersebut. Jadi itu pembelajaran. Berusaha untuk lebih baik ke depannya Pak. Oke, jadi Bu Terima Zulfa kasih sekali. bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu Zulfa alami, ya kan, bisa menemukan sendiri gitu. Jadi mungkin itu saja Bu Zulfa. Ya Pak, Ya terima kan? kasih Jadi sudah atas waktunya. ini kita di sini ada ini Ibu PP kita pengajar praktek Ibu Rozian Elvis. Jadi kita mintakan masukan dari saran masukan dari Ibu Rozian pada Bunda dan persilakan. Terima kasih Mbak Helia, Bu Zulfa ya Bu. Dari percakapannya sudah berlangsung. Tadi Bunda mengamati bahwa coaching itu dari CGP kepada rekan sejawat itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau Bunda perhatikan pun sudah sesuai dengan alur-alurnya dan prinsip serta kriteria untuk pelaksanaan coaching itu sudah sesuai. Yang mana tadi guru itu sudah bisa menemukan sendiri solusinya dan coach itu sudah bisa menggali permasalahannya apa, menggali bagaimana guru bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti sudah maksimal ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ya solusi yang didapat tadi jangan hanya dalam waktu dekat aja, tetapi berkesinambungan. Ya, baik, Bu. Nah, berkelanjutan, jadi memang manfaatnya itu maksimal juga kita dapatkan ke depan. Mungkin itu aja dari Bunda. Alhamdulillah semua lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bunda. Jadi demikianlah coaching kali ini ya, bersama saya Nur Hairi, Ekspor MPD dan PP kami media praktik Bu Rozian Elvis dan rekan sejawat PT Ibu Zulfa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.